Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dari semester 3 Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta. Selamat datang, selamat berbahagia. Kita bisa bertemu kembali di channel YouTube saya, Marina Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul materi Makna Institusi dalam Pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Institusi pendidikan itu mengandung konkret berupa sarana dan prasarana, dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Secara konsep, institusi sosial tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu konsep 1, asosiasi, misalnya universitas atau persatuan. Konsep 2, organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit, dan sekolah. Konsep 3, pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam Islam, pola tingkah laku yang telah menginstitusikan pada jiwa setiap individu muslim mempunyai 2 bagian, yaitu institusi yang tidak dapat berubah dan institusi yang dapat berubah. A. Institusi yang tidak dapat berubah. 1. Rukun iman, yaitu institusi kepercayaan manusia kepada Tuhannya, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. 2. Ikrar keyakinan atau bacaan syahadat, institusi yang merupakan pernyataan atas kepercayaan manusia. 3. Toharoh, penyucian manusia dari segala kotoran lahir dan batin. 4. Salat, kewajiban kepada umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. 5. Zakat. 6. Puasa. 7. Haji. 8. Ihsan, yaitu institusi meningkatkan amal dan ibadah manusia. 9. Ikhlas, institusi pendidikan rasa dan budi sehingga tercapai suatu kondisi kenikmatan dalam beribadah dan beramal. 10. Takwa, cara untuk membedakan tingkat dan derajat akan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Institusi yang dapat berubah. 1. Ijtihad, upaya yang sungguh-sungguh dalam merumuskan suatu keputusan masalah. 2. Fikih, institusi hukum Islam yang diupayakan oleh manusia melalui institusi ijtihad. 3. Akhlak. 4. Institusi ekonomi. 5. Institusi pergaulan sosial. 6. Institusi politik. 7. Institusi seni. 8. Institusi negara. 9. Institusi iptek. 10. Institusi pendidikan. Jadi, institusi pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan institusi-institusi sosial, baik yang permanen maupun yang berubah-ubah. Prinsip-prinsip institusi pendidikan Islam. 1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. 2. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia akhirat sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa. 3. Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan, yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri pada Sang Khalik. 4. Prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan. Seorang ahli filsafat antropologi yang bernama Linus Feld menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan adalah 1. Institusi keluarga,
yang mempunyai wewenang bersifat kodrati. 2. Institusi negara yang mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang. 3. Institusi gereja yang mempunyai wewenang berasal dari amanat Tuhan. Keluarga sebagai institusi pendidikan Islam. 1. Menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anaknya. 2. Merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. 3. Melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah SAW. 4. Mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. Keluarga sebagai institusi pendidikan Islam, menurut Al-Nahlawi, kewajiban orang tua dalam pendidikan anak-anaknya berdasarkan dalil Al-Quran di surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai institusi pendidikan Islam, selanjutnya yaitu masjid sebagai institusi pendidikan Islam. Secara harfiah, masjid adalah tempat untuk bersujud. Secara terminologi, masjid adalah tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti luas. Fungsi masjid mulai menyempit, tidak sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Hal itu terjadi karena institusi sosial keagamaan semakin memadat, sehingga masjid terkesan sebagai tempat sholat saja. Pada mulanya, masjid merupakan sentral kebudayaan Islam, pusat organisasi kemasyarakatan, pusat pendidikan dan pusat pemukiman, serta tempat ibadah dan iktikaf. Selanjutnya adalah madrasah sebagai institusi pendidikan Islam. Kehadiran madrasah sebagai institusi pendidikan Islam setidak-tidaknya mempunyai 4 latar belakang sebagai manifestasi usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam dan sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren di sistem pendidikan modern dan dari hasil akulturasi. Yang terakhir adalah pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Sebagai institusi yang tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran, metode wetonan, halakoh, metode serogan, metode yang santrinya cukup pandai mensorokkan atau mengajukan sebuah kitab pada kiai untuk dibaca di hadapannya. Dasar-dasar pendidikan yang diberikan kepada anak didik dari orang tuanya adalah 1. Dasar-dasar pendidikan budi pekerti mengenai akhlak dan adab terhadap sesama, baik orang tua maupun makhluk hidup lainnya. 2. Dasar pendidikan sosial, melatih anak dalam tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungannya. 3. Dasar pendidikan intelek. 4. Dasar pembentukan kebiasaan, membiasakan kepada anaknya agar hidup bersih, teratur, tertib, disiplin, rajin yang dilaksanakan secara berangsur-angsur tanpa paksaan. 5. Dasar pendidikan kewarganegaraan, memberikan norma-norma nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air, dan berperkemanusiaan yang tinggi. 6. Dasar pendidikan agama, melatih dan membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil pendidikan yang disampaikan oleh ayah dan ibu memiliki corak yang berbeda. Perbedaan itu ialah ayah dan ibu. Ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang manajemen dan kepemimpinan. Ibu sebagai sumber kasih sayang yang memberikan pendidikan sifat ramah tamah, asa asi dan asuh kepada anaknya. Demikianlah tugas akhir semester 3 dari saya yang berupa video konten, dan mungkin masih banyak
kesalahan dan perlu perbaikan serta juga bimbingan. Terima kasih kepada kawan-kawanku semua, senang bertemu kalian semua. Semoga kalian selalu berbahagia. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.